Penerimaan pajak tentu sangat tertekan di tahun ini. Kita lihat, ekonomi yang turun tentu juga akan menurunkan basis pajak, sehingga penerimaan pajak otomatis akan turun, terutama dari PPN dan PPH. Lebih lanjut, kalau kita lihat, tahun ini kita fokus menggunakan pajak sebagai instrumen fiskal, yaitu memberikan stimulus, Mas. Jadi alih-alih memungut pajak, tetapi sekarang Ditjen Pajak fokus memberikan stimulus Hmm. berupa pajak ditanggung pemerintah, lalu pembebasan pajak dan sebagainya. Artinya betul-betul sekarang effort pemerintah mendorong supaya dunia usaha tidak semakin tertekan. Nah, penerimaan pajak di semester kedua diharapkan membaik seiring dengan ekonomi yang mulai bergeliat. Kita berharap di kuartal 3 ekonomi mulai menggeliat dan penerimaan pajak kalau kita lihat dari berbagai indikator, misalnya pertumbuhan di sektor manufaktur, lalu pertumbuhan penerimaan di sektor perdagangan juga sudah membaik meskipun masih tumbuh negatif, tapi sinyal ada penguatan dan menuju ke positif sudah tampak, Mas Erwin. Alih-alih memungut pajak, ini kalau kita berbicara mengenai stimulus akan terus diberikan ada kemudahan-kemudahan di sana. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa kali ini kita punya shield atau perisai yang cukup kuat agar tidak terjadi cripple di sana, Pak, terkait dengan perpajakan di tanah air saat ini? Ya, kami terus melakukan monitoring, evaluasi, menghitung, bahkan minggu ini Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai (BKF) melakukan survei ke lapangan untuk menjaring aspirasi dan concern dari para pelaku Hmm. usaha. Hmm. Sehingga ini akan dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat, apa yang betul-betul dibutuhkan para pelaku akan kita berikan, apa yang selama ini diberikan tetapi tidak efektif akan dievaluasi, sehingga diharapkan dampaknya akan semakin besar. Lalu kita juga menyiapkan beberapa skema insentif yang akan dikeluarkan di semester 2. Mudah-mudahan ini juga mendorong para pelaku usaha, terutama sektor yang bisa segera jump start untuk Hmm. memulai aktivitas ekonomi yang produktif dan tetap menggunakan protokol COVID yang aman. Menggunakan kapasitas dan ekspertis Anda juga sebagai pengamat perpajakan, bagaimana kita bisa tahu, Pak, seberapa realistis sebenarnya level-level target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita saat ini kaitannya dengan penerimaan perpajakan karena memang situasinya sangat berat. Betul, memang saat ini tidak tepat kalau kita terlalu mendorong Ditjen Pajak atau Bea Cukai Hmm. untuk agresif, maka moderasi pemungutan pajak itu menjadi hal yang niscaya. Kalau kita lihat memang target pajak sudah hampir pasti tidak Hmm. tercapai, meskipun sudah direlaksasi, kita sudah turunkan sekitar 10% dari target, akan terus kita evaluasi. Dan menurut kami memang seharusnya meskipun target tidak tercapai, toh karena ini demi membantu perekonomian, jadi sebaiknya bisa dimaklumi dan kita gunakan waktu ini untuk menyiapkan bantalan kebijakan strategi yang lebih tepat di tahun-tahun mendatang. Itu akan lebih Hmm. bijak dan akan lebih membantu ke para pelaku usaha, Mas Erwin.